Pemirsa, dua pelaku mutilasi pengemudi ojek online di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya digiring petugas kepolisian Mapolres Metro Bekasi menuju Polda Metro Jaya untuk gelar perkara. Dari pemeriksaan diketahui motif kedua pelaku dilatar belakangi rasa sakit hati karena pernah dihina korban dan istrinya dilecehkan. Dua pelaku pembunuhan yang berujung mutilasi terhadap pengemudi ojek online berinisial ARS akhirnya berhasil dibekuk polisi. Para tersangka digiring petugas menuju mobil dengan wajah tertutup topeng. Lokasi berlangsungnya pembunuhan sadis ini pun dilakukan di sebuah tempat penitipan kendaraan roda 2 di kawasan Kedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saat ini lokasi kejadian tersebut sudah ditandai dengan garis polisi, sementara beberapa kendaraan motor masih terparkir di dalam. Ketua RT setempat mengaku pernah melihat pria membawa golok Jumat ini hari lalu, namun tidak diketahui persis dengan siapa pelaku terlibat keributan. Salah satu pelaku bahkan diketahui merupakan pekerja di lokasi tempat penitipan motor. Ya, temen bawa golok doang, ributnya sama siapa-siapanya nggak tahu dah, kurang tahu. Oh, yang bawa golok itu pelaku? Iya, pelakunya. Kalau sama korban, Pak RT tahu? Nggak tahu saya korban. Tahu. Tapi si pelaku ini nyari-nyari korban pada saat itu bawa golok itu. Iya. Sementara itu pihak kepolisian akhirnya mengungkap motif tindakan keji ini dilatar belakangi rasa sakit hati para pelaku. Korban disangkakan pernah melakukan pelecehan kepada salah satu istri pelaku serta menghina pelaku lain dan istrinya. Kedua pelaku pun bermufakat untuk menghabisi nyawa korban. Para pelaku mengajak korban untuk konsumsi narkoba awalnya, ya. Kemudian ketika korban tertidur, para pelaku dengan perannya masing-masing bersama-sama membunuh korban dengan cara melukai leher, ya. Kemudian selanjutnya jasad korban dimutilasi oleh para pelaku dan potongan tubuh korban dibuang di pinggir jalan. Atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Ya, peristiwa mutilasi yang menggegerkan warga Bekasi ini cukup menyita perhatian. Pasalnya tubuh korban terpotong menjadi lebih dari 10 bagian, di mana potongan tubuh ditemukan di beberapa lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Bekasi hingga ke Tanjung Pura, Kabupaten Karawang. Dari Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, terkait kasus mutilasi di Bekasi yang dilatar belakangi rasa sakit hati karena pernah dihina korban dan istrinya dilecehkan, sudah tersambung melalui Zoom Bapak Hisyam, kriminolog. Selamat sore, Bapak Ahmad Hisyam. Selamat sore, Mbak April. Baik, Pak Hisyam, ini melihat adanya kasus mutilasi terencana yang terkesan keji ini, apa pendapat Anda? Yang pertama, saya melihat tindakan mutilasi yang dilakukan oleh para terduga pelaku itu dilatar belakangi oleh dua hal paling tidak. Yang pertama jelas karena sakit hati, dia sudah terbukti dari hasil dari polisian. Kemudian yang kedua itu untuk counter forensik, ya. Karena juga diketahui bahwa potongan-potongan tubuh dari korban ditemukan di beberapa lokasi yang berbeda. Ya. Nah, ini pelaku mencoba untuk menyulitkan ya proses penyidikan, yaitu dengan cara menyebar potongan-potongan jenazah tersebut. Cuma mungkin tidak terlalu tersembunyi ya, sehingga masih bisa ditemukan oleh warga. Baik, sebenarnya apa sih tujuan dari pelaku ini mencoba untuk menyebar potongan-potongan ini? Ya, tujuannya itu untuk melakukan counter forensik, artinya untuk mempersulit petugas dalam mencari siapa pelakunya. Cuma pada akhirnya ya counter forensik yang dilakukan oleh para pelaku itu ya tidak efektif, karena masih bisa ditemukan oleh warga dan pihak kepolisian, dan memang polisi kita memang cukup baik ya, sehingga bisa ditelusuri juga kan kemana korban di hari-hari akhirnya gitu kan. Sekarang sudah mudah sekali untuk mencari lokasi seseorang, historinya, di trace ke belakang, sehingga bisa ketemu bahwa siapa pelakunya. Baik, Pak Hisyam, kalau berbicara soal bagaimana seseorang ini bisa sakit hati dan juga melakukan tindak kekerasan hingga akhirnya bisa memutilasi, apa faktor-faktor penyebab seseorang bisa melakukan ini? Apakah bisa terindikasi adanya gangguan kejiwaan di sana, Pak? Untuk gangguan kejiwaan itu harus dilakukan tes
atau uji lagi ya, uji psikologi oleh pihak kepolisian. Cuma sebagaimana yang kita ketahui bahwa dendam atau sakit hati itu bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang keji. Apalagi ini dilakukan secara bersama-sama oleh Oke. 3 orang. Saya sih tidak yakin bahwa ketiganya itu memiliki kesepakatan untuk memotivasi dari awal. Dugaan saya ketika mereka sudah berhasil membawa korban untuk yang menggunakan narkoba, kemudian dilakukan pembunuhan, dugaan saya adalah salah seorang itu panik ya. Bagaimana nih dengan Oke. jenazah ini? Bagaimana apakah kita langsung buang atau kita tinggalkan? Nah, akhirnya mereka memutuskan, dugaan saya satu orang itu mengusulkan untuk dilakukan mutilasi sehingga mudah untuk dibawa, untuk dibuang. Cuma karena mereka bukan penjahat yang yang Profesional yang katakanlah ya Pak residivis ya. atau bukan penjahat ya. Jadi mereka pun asal buang aja, dibuang di tempat yang berbeda-beda dengan harapan bahwa warga tidak berhasil menyatukan atau petugas tidak berhasil menyatukan potongan-potongan tersebut. Sementara kan kita tahu dengan satu potongan aja dari tes sidik jari misalkan itu bisa diketahui siapa jenazah siapa ini. Baik, Pak Hisham, kalau kita melihat bagaimana jenis dari kejahatan yang dilakukan para tersangka ini dengan memutilasi korbannya, ini menjadi taraf kejahatan yang paling sadiskah atau seperti apa pendapat Anda? Ya sebenarnya tidak ada ya istilah-istilah paling sadis atau seperti apa. Tapi memang ini kejahatan yang memang cukup sadis karena ini sudah pembunuhan saja pun itu sudah sadis ya, sudah tidak berperi kemanusiaan. Ditambah lagi dengan dilakukan mutilasi atau memotong tubuh dari korban ini. Ini benar-benar luar biasa. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa seseorang ketika sudah memiliki emosi, sudah memiliki gangguan rasa benci, rasa dendam yang cukup tinggi ditambah dengan narkoba itu mereka bisa lakukan apapun. Walaupun sebelumnya saya rasa ketiga pelaku ini bukan orang yang punya histori atau sejarah kriminal. Jadi ini banyak faktor yang menjadi sebab ya. Yang pertama faktor narkoba, kemudian faktor kebencian. Oke. Itu mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita untuk hindari narkoba lah. Baik, ada unsur narkoba di dalam kejahatan ini yang digunakan ya sebagai awal mula untuk bisa melumpuhkan korbannya begitu, Pak Hisham. Apakah nanti ini kasus ini bisa berlapis hukumannya atau seperti apa menurut Anda? Ya, dugaan saya sih polisi bisa mengenakan beberapa pasal ya. Yang pertama kepemilikan narkoba, kemudian pemakaian narkoba serta pembunuhan. Oke, kalau dari definisi kepolisian saat ini begitu, adanya ancaman hukuman seumur hidup hingga seumur hidup yang dibebankan kepada pelaku. Apakah ini cukup, Pak, atau seperti apa seharusnya? Itu sudah hukuman maksimal kayaknya. Perlukah adanya hukuman mati begitu karena melihat ini yang dilakukan adalah menurut Anda sadis? Itu terserah perkembangan hakim ya, karena itu haknya wilayah hakim. Tapi yang jelas ada ancaman untuk itu. Tapi bagaimanapun kita mesti memiliki, kita bisa memberikan peluang seseorang untuk bisa berubah. Karena hukuman itu bukan untuk sekedar membalas dendam ya, tapi penjara atau lapas adalah sebuah tempat untuk memperbaiki seseorang. Siapa tahu dengan beberapa tahun dia di penjara, di lapas, dia bisa berubah menjadi orang lebih baik lagi. Oke. Pak Hisham melihat ini faktanya bukanlah orang lain yang melakukan tindak kekerasan ini kepada korban, orang-orang sekitar dan terdekat pada korban. Apa pesan Anda kepada masyarakat agar bisa berhati-hati atas kejadian seperti ini, Pak? Ya, banyak tindakan kejahatan yang biasa atau besar kemungkinan pelakunya adalah orang-orang dekat. Utamanya kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual ya. Seperti kepada perempuan. Juga kejahatan kepada kelompok-kelompok yang memiliki peluang untuk menjadi korban lebih tinggi. Seperti anak-anak dan orang tua. Bagaimanapun juga kita mesti memiliki perlindungan diri secara umum ya. Kemudian kita sebagai khususnya kepala keluarga itu lindungilah keluarga kita, anak-anak dan orang tua
dari potensi untuk menjadi korban. Selain itu, pilihlah kawan yang benar dan hindari narkoba, itu yang penting. Baik, jadi kita harus berhati-hati dan tetap memilih dimanapun kita bergaul begitu ya Pak ya, dimanapun kita beraktivitas karena juga menentukan bagaimana keselamatan kita ke depannya. Pak Ahmad Isyam, terima kasih banyak Kriminolog UI sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Sehat selalu Pak, selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.